Tanya, Ya. apa hukumnya poligami? Apa hukumnya? Poligami. Hukum? Poligami. Buya membahas tentang apa hukumnya nikah istri satu dulu. Hukum nikah istri satu itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Wajib nikah itu siapa? Sudah punya modal duit, ada calon istri, dia khawatir masuk zina. Kalau nggak nikah-nikah dosa. Maka nikah dengan istri satu saja ada hukumnya wajib. Ada dia sih normal, nggak terlalu bangkit-bangkit amat si syahwatnya, dia punya duit, normal kalau mau belajar oke. Tapi kalau saya nikah kayaknya lebih aman, maka hukum nikahnya sunnah. Dia itu modelnya model orang nggak bener, dia niatnya jelek mau nikah tapi untuk ya bapak pengen rusak orang, nikah haram. Jadi nikah satu saja hukumnya itu. Yang nggak bener adalah orang mengatakan poligami adalah sunnah. Sunnah apa Pak buat ente? Kalau sunnah Nabi artinya Nabi pernah melakukannya, iya. Tapi poligami buat ente belum tentu. Tapi bisa jadi wajib juga. Lihat keadaannya yang akan melakukannya. Jadi bukan asal hukumnya gitu loh. Asal hukumnya adalah bukan akan menjadinya boleh seperti nikah satu itu. Cuman untuk seseorang bisa saja menjadi haram. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang mau poligami, kan begitu. Makanya nggak layak kalau orang ngomong poligami sunnah. Ente belum mengamalkan sunnah. Kok merovokasi orang nih? Mau sunnah belum tentu dia mampu satu istri saja kadang kebingungan dia. Nah, cuma kalau ada orang menikah dua, ada syariat memang diizinkan menikah dua di saat sudah pada waktunya dia poligami. Cuman poligami ini ada aturannya ibu. Pokoknya gini deh kaidahnya. Suami poligami itu syariat. Jangan dibikin main-main, jangan anda corengi poligami dengan cara poligami yang salah. Akhirnya dianggap poligami itu merusak gara-gara pelaku poligami. Kadang poligami jadi bahan guyonan, bukan sebagai syariat. Dikit-dikit ngomong poligami, sama istrinya ngomong, nanti saya kawin 2 ya, 3, 4, enak ya sama saya, kamu istri sini. Istrinya setiap hari diajak ngomong poligami, nak istrinya. Sama istri, nggak usah setiap hari ngomong, bang, awas jangan poligami bang. Setiap hari ngomong gitu, nak juga. Biasa aja deh jalani hidup. Ada perempuan begitu sampai suaminya, saya itu nggak mau itu bang, abang jangan poligami, dikit-dikit, abang jangan poligami. Sudahlah itu syariat Nabi. Kalau sudah datang pada waktunya akan terjadi. Kalau enggak ya enggak. Jangan deh, istri jangan antipati poligami. Wong Islam mengizinkan kok. Nanti malah diuji dengan sesuatu. Biarpun istri suami satu, tapi suka nempeleng. Pokoknya jangan mainin dengan syariat deh. Istri para wanita jangan ingkar poligami, tapi laki-laki yang mau poligami yang benar, jangan main-main. Harus ada keadilan, harus tanggung jawab dan sebagainya. Jangan memanfaatkan wanita. Ini poligami. Nah, ini masalah poligami juga, supaya jangan main-main. Ada orang dikit-dikit poligami sunnah, ente belum poligami, belum sempurna, pincang jalan ente. kalau 4 itu kayak kursi mantep gitu. Nah, apa itu? Ini provokasi, nggak benar itu. Ini biasanya guyonannya ustadz itu. Kalau menikah oke, ada banyak orang menikah dan sukses. Tapi bukan untuk main-main poligami. Dan tidak semua orang bisa niru loh ya. Mungkin anda ada satu orang bisa poligami 2 atau 3, 4 dan sukses. Belum tentu temannya yang lebih kaya mampu, karena ada hal lain yang belum bisa. Kemudian setelah itu ibu yang soleha. Mana yang tanya tadi? Nah, ibu yang soleha semuanya. Hei para suami, kalau menikah berani nikah 2, harus berani siap dengan bermacam-macam yang terjadi. Misalnya namanya istri pertama diduakan, ada marah dia. Maka kalau suami tiba-tiba dimarahi sama istri pertama kok ikut marah, berarti belum bisa poligami dia. Harus meningkatkan tingkat kesabarannya. Kompensasinya adalah dimarahi sama istri harus senyum. Nah, ini sampai luluh hati. Kemudian kalau ternyata, hei istri pertama, kalau ternyata sudah menemukan suamimu menikah lagi misalnya, sudah ketahuilah bahwasanya selagi itu halal, kamu tinggal tata hati. Karena sudah terlanjur, nggak mungkin menyuruh mencerai. Karena sudah terjadi. Lalu apa yang terjadi? Nasihat, hei istri yang kedua, kalau memang kamu adalah menjadi istri kedua, hendaknya kamu harus punya adab.
kepada istri yang terutama. Artinya apa? Ajari suamimu untuk bisa baik-baik yang pertama, jangan malah dirongrong. Ini semuanya harus ada kerjasama yang baik pada akhirnya. Berat loh kalau orang cerdas, kan sederhana begini. Mungkin istri pertama, kamu jangan ngambil apa-apa dari suamimu, ambil hatinya. Gimana cara ngambil hatinya? Sederhana. Baik-baiklah dengan orang yang dibaiki oleh suamimu, maka suamimu akan tambah baik kepadamu. Apa tidak jatuh cinta seorang suami tiba-tiba menemukan istri kedua ngomong, abang, biarpun saya sah tapi tolong abang harus terus banyak lebih meningkatkan perhatian kepada kakak. Waduh, ini istri kedua kok hebat banget, langsung jatuhnya habis. Atau seorang istri yang pertama malah ngomong, bang, abang sudah terlanjur berani menikah yang kedua, saya sakit, saya sedih, tapi tolong bang, hak-haknya dia harus penuhi, saya sakit. Langsung habis, langsung lempel lagi pada istri pertama, karena pandainya istri pertama itu. Gitu, artinya apa? Keindahan harus dibuat dalam keadaan apapun, bukan diajari untuk bermusuhan. Tapi suami, ada yang repot tuh suami main-main nikah sana ninggalin anak, lompat sana ninggalin anak lagi. Waduh, apa ini model ini? Adab nggak ada, malah jadi yang merendahkan syariat Islam ini pelaku-pelaku poligami yang ngaco itu, sehingga dipandang oleh orang di luar Islamnya nih. Dan para wanita jangan main anti poligami. Tidak semua wanita nggak mau dipoligami deh. Banyak ada wanita rela dipoligami kok. Sudah, pokoknya yang berjalan begitu saja deh. Jangan mempermasalahkan syariat. Hati-hati dengan syariat Nabi. Hanya kita selalu amanti-anti suami, jangan main-main, gampang dikit poligami. Saya tidak provokasi poligami enggak. Belum tentu orang bisa loh ya. Berarti kalau orang nggak bisa, saya suruh poligami, menjerumuskan dia. Saya dosa kan? Saya dosa. Sudah biar saja. Makanya saya juga jarang ngomong tentang poligami. Tiba-tiba ada orang masa yang poligami, baru saya kasih solusi. Gimana kamu? Dosa promosi poligami sekarang 1:5, 1 kasihan perempuan. Tidak usah lah begitu lah. Biasa syariat, jangan bikin main-main. Dosa nanti kita merendahkan syariat. Dan para wanita, jaga suami, ikat suamimu, maka pengabdianmu yang membawanya. Pokoknya bikin suami itu mau ngomong poligami nggak mampu. Karena apa? Pengabdianmu yang hebat, pelayanmu yang hebat. Waduh, insya Allah, masya Allah. Wah, mau gimana? Enggak, saya enggak berani ngomong sama istri saya. Kenapa? Baik begini gimana? Saya poligami. Sampai gitu loh, kok bisa? Tiba-tiba ada yang ngomong, Buya, saya sudah baik begitu, ternyata suami saya juga masih gimana? Wah kayaknya kamu ini wali berjalan di atas bumi, Bu. Jadi sudah begitu berarti apa? Suamimu malah sembunyi-sembunyi, Bu ya. Sembunyi-sembunyi, nggak ngomong saya. Memang kalau ngomong mau. Enggak juga. Berarti di saat dia menikahnya begitu, sebetulnya menghargai dirimu. Jadi enggak terang-terangan. Pahami makna ini? Boleh, iya juga. Gitu loh. Jadi sebetulnya kita itu harus jadi juru damai semuanya. Makanya kalau ada orang laki-laki, oh ya saya menikah lagi. Itu jangan macam-macam. Nah, gituin. Nikah lagi. Mana anakmu berapa? Istrimu nenek. Itu tanya dulu dong. Karena khawatir masuk wilayah yang membahayakan. Nikah dua, tanggung jawab. Tapi kalau sudah nikah dua, harus benar kamu. Istri dinasehati. Makanya nasihat pada istri pertama dengan istri kedua itu beda. Kalau Anda dengar, kok beda? Ya nggak boleh dengar. Istri kedua nggak boleh dengar nasihat istri pertama. Yang penting akur. Ini kan tugas kita ya begitu. Bagaimana semua damai, baik-baik semuanya. Beragama begitu, bukan provokasi. Astagfirullah. Racunnya aja tuh. Grup ibu-ibu anti poligami kalau ngelihat poligami racuni. Wah, Anda kena racun sendiri dong, syariat kok. Cuman gitu loh, para bapak, jangan main-main tentang poligami. Jangan bikin guyonan deh, jangan bikin obrolan. Bukan pamer-pameran yang sudah poligami, biasa saja. Kita menemukan orang poligami kan bijak karena memang ada hajat, dia ingin menolong orang, dia punya hajat dan dia damai. Banyak seperti itu ya. Ini syariat Nabi Muhammad, jangan dicoreng dengan perilaku kita. Jadi poligami diadakan adalah karena untuk kemuliaan yang kita tidak tahu. Kadang belum bisa mencerna, kadang itu saja. Tapi jangan gampang melangkah ke sana. Naudzubillah. Di sisi lain, takutlah kepada zina, lebih syahwat yang liar. Masya Allah, harus takut pada Allah. Semoga Allah mudahkan kita dalam kehalalan, mencukupkan kita dengan halal. Maka bismillah, sampai sini saja insyaallah. Ya, cukup. Alhamdulillah, indah semuanya. Apalagi? Allahu Akbar.
Ada seorang suami yang berniat poligami. Tadi masih belum dapat jodoh, begitu dapat poligami, luar biasa. Namun istrinya tidak mengizinkan suaminya nikah lagi. Bahkan jika suaminya nekat menikah lagi, maka istrinya minta cerai. Mohon sarannya Ustaz. Taib. Teman-teman sekalian, pertanyaan pertama, kalau ingin mengamalkan segala hal, coba antum jangan langsung ambil hukumnya, tapi turunkan dulu turunan-turunannya. Itu poinnya. Apa diantara turunan poligami? Misal kita ambil Quran surah keempat dari ayat yang ketiga, teruskan sampai ayat keenamnya. Biasanya ibu-ibu suka loncat ini, begitu baca ayat 1, ayat 2 langsung 4 gitu kan. Papa mau pengen setoran Quran, baik, baca mah surat An-Nisa. Masya Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat kedua lancar, langsung ayat keempat, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Kok ayat 3 nggak dibaca mah? Buat papa. Masya Allah. Ayat ketiga tentang poligami. Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Lihat baik-baik, jika Anda khawatir bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu Anda punya amalan-amalan lain yang amal ini nggak bisa Anda kerjakan kecuali menuntut bertambahnya istri. Jadi memang Anda tertuntut mengerjakan satu amalan yang nggak bisa Anda kerjakan sendirian dengan istri Anda. Perlu ada bantu yang lainnya dari pasangan Anda. Kalau istri nambah suami mustahil, nggak bisa. Tapi suami nambah istri memungkinkan. Tapi kapan menambah istri itu? Ketika ada amalan-amalan dalam syariat yang menuntut Anda untuk bisa mendapatinya. Contoh, di masa Nabi kasusnya anak yatim. Anak yatim kasusnya. Nah, lihat baik-baik ini yang paling indah. Jadi begitu ada dua orang berumah tangga di masa Nabi SAW, itu tugas pertamanya adalah memberikan tarbiyah dulu di rumah tangga. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, apa hak suami, apa hak istri. Hak dan kewajiban ini bukan cuma urusan dunia, tapi mereka membuat visi yang mengantarkan mereka sampai ke surga. Misal, mah, ini Allah titipkan mamah kepada papa supaya papa bisa memberikan perawatan kepada mamah yang bisa mengantarkan ke surga. Dan mamah dititipkan papa oleh Allah supaya mamah bisa menyempurnakan kekurangan papa supaya bisa kita sama-sama ke surga. Lalu buat visi amalannya, apa kelebihan mama, apa kekurangan papa, apa kelebihan papa, apa kekurangan mama. Kemudian mereka keduanya beramal. Setelah itu lihat baik-baik. Setelah keduanya paham tentang fisik kehidupan bahwa ini cuman titipan, maka dua-duanya ini akan berusaha bagaimana dengan titipan itu keduanya kompak mencari bekal ke surga. Di istri Anda itu titipan dari Allah supaya menyempurnakan agama Anda yang bisa mempercepat Anda ke surga. Suami Anda titipan dari Allah yang bisa membimbing istri supaya cepat ke surga. Kalau dua-duanya paham bahwa visi keluarga itu sesungguhnya cara cepat mengantarkan dia ke surga, maka dia akan mencari amalan bersama supaya sama-sama bisa ke surga. Zaman Nabi, amalan yang paling besar itu dulu merawat anak yatim. Dulu banyak para sahabat yang meninggal dunia karena jihad. Istrinya merawat di rumah, si fulan meninggal, meninggalkan anak, ada 8 anak, ada 9 anak, ada 7 anak, ada 5 anak. Dibangunlah kemudian visi ini oleh rumah tangganya. Lihat baik-baik. Saya ingin merawat anak yatim itu. Saya ingin merawat anak yatim itu. Saya ingin merawat anak yatim itu. Ini ada yang 9 anak, ini yang 8 anak, ada yang 7 anak. Lihat baik-baik. Ketika ingin dirawat oleh si fulan, dia tidak bisa mampu memperhatikan seluruhnya. Yang ini kelihatan, yang ini tidak. Yang ini terawat, yang ini tidak. Maka turunlah kemudian ayat dalam Al-Quran salah satunya. Jika ada seseorang ingin berbuat amalan-amalan baik, merawat anak-anak yatim ini, kalau dia tidak bisa merawat sendirian atau bahkan dengan istrinya, maka silahkan Allah perkenankan mencari istri yang lain untuk dalam motivasi merawat anak-anak yatim ini. Maka didiskusikan dengan istrinya, mau nggak ada amalan ke surga yang mengantarkan kita dekat dengan Nabi SAW? Mau nggak jadi tetangga Nabi? Bukankah Nabi mengatakan, anak
wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan pemerhati anak yatim akan seperti ini di surga, tinggalnya dekat begini. Didiskusikan dengan istrinya, maka dia berkata, kalau di dunia kita bersama Nabi, masa di akhirat kita terpisah? Baik, motivasinya kemudian diterima si fulan menikah lagi bukan ingin menghadirkan syahwat dunia, bukan sekedar ingin dapat pasangan baru, bukan sekedar ingin dapat calon yang baru, bukan, tapi motivasinya yang dibangun visi akhiratnya. Bagaimana dengan poligami ini kita mendapatkan langkah ke surga? Maka salah satu yang pertamanya, diskusi suami istri supaya bisa merawat anak yatim, dinikahi ibunya supaya merawat dengan ini semua, plus dengan istrinya. Di istri pertamanya, istri keduanya, motivasi dinikahi istri kedua bukan ingin menikahinya secara syahwat dunia, tapi bagaimana merawat anak-anak yang ditinggalkan ini supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 9, 10, 11 anak. Itu poinnya. Wajar kalau orang dulu itu kadang-kadang ketika menikah dia nggak pilih-pilih. Mau cantik, mau setengah cantik, mau kelihatan kurang cantik, karena motivasinya bukan karena cantiknya, motivasinya adalah ada anak yang harus dirawat. Coba cek lagi. Nah, barangkali saya mungkin punya kesimpulan kalau teman-teman yang ingin poligami ini kemudian dapat penolakan dari istrinya karena membangun visi akhirat dan tarbiyahnya belum maksimal. Coba dicek dulu teman-teman sekalian. Cantik itu memang relatif, kalau jelek itu mutlak, kata pada sebanyakan orang. Tapi poinnya bukan terletak pada cantik dan jeleknya. Poinnya adalah antum menerapkan syariah cuman ingin pengen nikahnya saja atau ingin membangun nilai ketaatan kepada Allah.